Selamat siang Bapak Ibu yang terkasih, semoga semuanya sekarang dalam kondisi yang baik dan sehat. Renungan kita pada siang hari ini saya beri tema tetap berharap pada Allah. Diambil dari Mazmur 42 ayat 1-6. Demikian. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, "Di mana Allahmu?" Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu yang terkasih, pernahkah kita berada dalam situasi hidup yang sangat berat? Sampai-sampai kita merasa bahwa Allah seolah-olah jauh, bahkan tidak hadir di dalam penderitaan kita. Hal yang sama dirasakan oleh pemazmur dalam bacaan kita hari ini. Ia merasa Allah tidak hadir dalam masa-masa sulitnya. Allah absen dari kehidupannya. Dalam mazmur ini, sang pemazmur mempertanyakan apakah Allah sudah melupakannya dan melupakan orang-orang yang berada di Babilonia kala itu. Dalam ayat 2 dan 4, sang pemazmur mencoba mengutarakan ratapannya. Ia berseru betapa ia merindukan Allah seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikian jiwa sang pemazmur yang merindukan dan haus akan kehadiran Allah. Rupanya dalam pengasingan itu, ia dikelilingi oleh musuh-musuh yang menekannya dan mengolok-oloknya, kemudian mempertanyakan, "Di mana Allahmu?" Hal ini membuat pemazmur merasa tertekan. Air matanya menjadi makanannya siang dan malam. Ini mau menunjukkan betapa sedihnya sang pemazmur, dan ia benar-benar merindukan dan mengharapkan kehadiran Allah yang mampu memberikan kelegaan kepadanya. Apa yang menarik dalam mazmur ratapan ini? Dalam ratapan dan keluhan atas situasi hidup yang sangat berat, sang pemazmur tidak mau kehilangan pengharapan akan Allah. Ia tersadar untuk apa jiwanya dipenuhi dengan ketakutan dan kegelisahan. Ia memberikan penekanan pada dirinya sendiri untuk tetap berharap kepada Allah. Dikatakan dalam ayat 6, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Dalam ayat ini, pemazmur bertanya kepada dirinya sendiri, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Sampai-sampai engkau hanya fokus ke bawah, kepada masalah-masalahmu yang ada, dan seolah sekelilingmu hanyalah ketakutan dan ancaman." Padahal ketika kita mengarahkan jiwa kita kepada Allah, yang adalah sang pengharapan hidup, maka kita akan selalu bersyukur, sebab kita tahu bahwa Allah pasti akan menolongku dan melepaskanku dari masa-masa sulit yang ada, seperti yang telah dilakukannya di masa lampau. Dalam ayat kelima, kalau kita perhatikan, pemazmur mencoba mengingat karya Allah yang telah dilakukannya pada masa lampau, ketika sang pemazmur berjalan melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur. Ayat ini memberikan keyakinan bahwa Allah akan membawanya kembali pada masa yang demikian, masa di mana hari-harinya dipenuhi dengan sorak-sorai dan ia terlepas dari musuh-musuhnya. Dengan kembali mengingat karya-karya Allah di masa lampau, maka pengharapan sang pemazmur semakin dikuatkan. Saudaraku yang terkasih, mungkin situasi kita sekarang sama dengan situasi sang pemazmur. Mungkin sekarang kita sedang dalam posisi yang berat, entah karena masalah ekonomi, karena masalah kesehatan, karena masalah keluarga, pasangan hidup, anak, dan yang lainnya. Setiap hari masalah itu datang silih berganti. Kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, dan ratapan menjadi bagian hidup yang tak bisa kita lepaskan.
Apalagi di tengah situasi pandemi ini yang tak kunjung berakhir dan membuat segala sesuatunya menjadi semakin sulit. Pertanyaannya untuk kita semua, apakah kita tetap mau berpengharapan kepada Allah? Ketika Allah rasanya jauh, ketika Allah terasa absen dari kehidupan kita, ketika rasanya setiap tangis dan doa belum juga mendapatkan jawaban, maukah kita tetap menggantungkan harapan itu kepadanya? Atau jangan-jangan pandangan kita justru teralih dan malah fokus pada masalah-masalah yang ada, sampai-sampai Allah tertutupi dan akhirnya kita hanya mampu mengeluh setiap hari tanpa adanya tindakan yang nyata dan sikap berarah dan berharap pada Allah. Saudaraku, sang pemazmur lewat pengalamannya hendak mengingatkan kita untuk tetap berpengharapan pada Allah, bahkan di tengah situasi yang paling sulit di dalam hidup. Sebab hanya Allah lah yang mampu menolong kita keluar dari setiap pergumulan yang ada. Ingatlah bahwa tidak selamanya Allah akan terlihat hadir. Namun kita beriman bahwa Allah adalah Allah yang setia. Ia tetap hadir walaupun tak terlihat. Ia selalu ada dan setia berjalan bersama dengan kita melewati setiap proses kehidupan. Ia membawa pengharapan yang sejati bagi kita semua, asalkan kita mau datang kepadanya, mengakui setiap keterbatasan dan kerapuhan kita sebagai manusia, dan meminta pertolongan lewat doa dan seruan kepadanya. Berdoalah, berserulah, mintalah pertolongan, dan tetaplah berpengharapan. Tuhan menuntun dan menyertai kita semua. Amin.